Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Jamus Nuswantoro dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 21160315051. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas yang diberikan oleh Ibu Tina Kartika sebagai dosen pengampu sosiologi. Yaitu yang pertama adalah tentang sifat-sifat stratifikasi sosial dan contohnya. Sifat-sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Pada stratifikasi ini, setiap individu atau kelompok itu tidak bisa beralih dari lapisan satu ke lapisan lainnya, dari lapisan bawah ke atas ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, hanya bisa didapat dari garis keturunan atau kelahiran seseorang. Contohnya, pada masyarakat Bali misalnya. Masyarakat di sana dari lahir sudah memiliki kastanya masing-masing, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Sudra tidak bisa menjadi kaum Brahmana ataupun sebaliknya. Kemudian pada masyarakat feodal, terdapat kaum bangsawan dan juga rakyat biasa. Nah, rakyat biasa tidak bisa menjadi kaum bangsawan karena kaum bangsawan ini akan diteruskan oleh anak cucunya. Nah, kemudian pada masyarakat rasial, ada kaum kulit putih dan juga kaum kulit hitam. Nah, di sini kaum kulit hitam tidak bisa menjadi kaum kulit putih ataupun sebaliknya. Kemudian, yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Pada stratifikasi ini, setiap individu atau kelompok itu diberi kesempatan untuk bisa beralih dari lapisan satu ke lapisan lainnya, dari lapisan bawah ke atas ataupun sebaliknya. Contohnya, dalam hal pendidikan misalnya, orang yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa menjadi seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi apabila dia mau berusaha, dia juga mau belajar untuk bisa meraih cita-citanya. Kemudian, dalam hal ekonomi, seorang karyawan biasa itu bisa menjadi manajer apabila dia memiliki kinerja yang baik. Otomatis, status sosialnya akan berubah naik. Kemudian, apabila dia memiliki kinerja yang buruk, otomatis jabatannya juga akan turun dan di situ status sosialnya juga akan turun. Nah, kemudian ada lagi contohnya seperti Bapak Jokowi, beliau dulunya adalah seorang wali kota, kemudian menjadi gubernur dan juga sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Artinya dalam stratifikasi ini terdapat kesempatan setiap orang untuk bisa berubah dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Kemudian yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Ini merupakan kombinasi dari dua stratifikasi tadi, di mana setiap individu atau kelompok itu diberi kesempatan untuk bisa berubah atau bisa beralih dari lapisan satu ke lapisan lainnya pada batas-batas tertentu. Atau juga pada stratifikasi ini diterapkan stratifikasi sosial tertutup dan juga diterapkan stratifikasi sosial terbuka. Contohnya pada masyarakat Bali. Nah, dalam hal budaya, mereka memang memandang kasta. Namun dalam hal ekonomi, siapa saja itu bisa menjadi orang sukses. Ya, meskipun dia berasal dari kasta Sudra, apabila dia mau berusaha, dia juga bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang kedua yaitu tentang pengertian status sosial dan contohnya. Status sosial ini merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Biasanya berhubungan dengan kedudukan atau tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, contoh status sosial ini seperti ada anak yang bergender laki-laki dan juga anak yang bergender perempuan, atau menilik dari segi profesi, ada yang berprofesi sebagai dokter, sebagai guru, dan lain sebagainya. Biasanya itu adalah salah satu aspek untuk menentukan apakah dia berasal dari kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah. Nah, contohnya lebih diperinci dengan adanya jenis-jenis status sosial seperti atribut status, di mana status sosial ini diperoleh secara alami tanpa adanya kerja keras dan kita sudah memperolehnya sejak lahir. Contohnya seperti gender, ada laki-laki dan perempuan, kemudian suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, contoh kecilnya seperti bangsawan, seorang bangsawan, kemudian dia akan meneruskan tahta dari sebelumnya. Nah, kemudian ada asifat status atau status sosial yang diperoleh dari adanya kerja keras atau usaha yang kita lakukan dengan sengaja. Nah, seorang individu akan mendapatkan status sosial apabila dia mau bekerja. Di sini contohnya, jika kita ingin mendapat gelar sarjana, kita pastinya harus berkuliah dan menyelesaikan skripsi terlebih dahulu. Ataupun jika kita ingin menjadi seorang dokter, abdi negara, kita pastinya harus bekerja keras atau berusaha terlebih dahulu untuk mencapai hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada assigned status. Assigned status ini merupakan status sosial yang diperoleh dari orang lain atau pemberian orang lain. Contohnya seperti gelar pahlawan, itu biasanya diberikan oleh orang lain karena dia telah berjasa. Kemudian adanya gelar Kalpataru untuk orang yang telah berjasa terhadap lingkungan. Kemudian ada gelar bintang pelajar karena dia telah menjadi seorang pelajar yang berprestasi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang dampak dari perbedaan status sosial. Nah, status sosial ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, seseorang akan termotivasi bahwa
seorang ingin bisa seperti orang lain atau ingin menaikkan derajatnya seperti orang lain. Nah, untuk dampak negatifnya, adanya status sosial ini akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial, di mana di situ akan menimbulkan konflik-konflik, baik konflik individu, konflik antar individu, dan juga konflik antar kelompok, karena adanya suatu kecemburuan dan kesenjangan dari individu satu dan juga individu yang lainnya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.